Ya, assalamualaikum. Selamat siang. Masih di Andum Kauru, Ujang Rawing, masih bersanepakan wayang. Kali ini saya bicara tentang Gatot Kaca lagi ya. Mungkin udah banyak cerita tentang Gatot Kaca Ujang Rawing. Tapi kali ini saya akan membicarakan bagaimana Gatot Kaca Banjaran. Apa arti Banjaran? Banjaran itu adalah menceritakan pola Gatot Kaca dari lahir sampai mati ya. Aksi Gatot Kaca dari lahir sampai mati, itulah sebutnya Banjaran. Jadi bagaimana tentang Gatot Kaca itu dari lahir sampai mati itu? Gatot Kaca itu lahir sudah dicemplungin kawah Chandra di muka, artinya sudah eh, dimasukin ke dalam neraka karena apa ya? Karena lahirnya memang sudah tidak diharapkan ya oleh para dewa. Nah, tapi masih ada di situ dewa yang baik memang yang menyelamatkan Gatot Kaca itu ya Batara Narada, sehingga lahir bisa bisa besar, bahkan lebih cepat gitu ya, besarnya lebih cepat karena justru kawah Chandra di muka itu bukan mematikan dia, justru malah membesarkan dia. Lalu bagaimana tingkah laku Gatot Kaca selanjutnya ya, bahkan dia menjadi jagonya para dewa dan banyak istilahnya orang yang jago-jago yang dikalahkan oleh Gatot Kaca itu tadi. Gatot Kaca ini hanya bisa dikalahkan oleh Karna, yaitu Bupati Karna ya, yang bisa mengalahkan Gatot Kaca. Makanya waktu perang pun dia hanya mati oleh uaknya sendiri ya. Karena itu adalah uaknya sendiri. Apa inti dari Gatot Kaca Banjaran ini sebenarnya? Ya, saya sudah katakan Gatot Kaca itu adalah bahasa Sanskertanya adalah tutuka. Tutuka itu artinya mulut. Tingkah laku mulut ini dari lahir itu, dari belajar ngomong misalkan ya. Kalau istilah sekarang di bayi ini kalau sudah belajar ngomong itu sudah tidak bisa dibantah, sudah tidak bisa dibelokin atau dikalahkan ya. Mulut ini kalau sudah bicara walaupun bahasa yang tidak dimengerti, tapi dia sudah tidak bisa dikalahkan. Apa yang mau diomongin bahasanya, istilahnya kalau bayi itu nangis ya. Dia mau nangis nangis saja. Dan yang tahu hanya rasa, yaitu adalah ibunya sendiri yang bisa merasakan apa yang dia mau, misalkan ya mau nyusu segala macam. Apalagi waktu dia mau tumbuh gigi ya. Mau tumbuh gigi ini Gatot Kaca ini waduh, bukan main istilahnya. Kalau wayangnya pas mau dapat wahyu topeng wajah ya, wajah itu adalah gigi, pas mau tumbuh gigi gitu. Kalau bahasa sekarang saya sanepakan mulut, pas mau tumbuh gigi itu mulut ini waduh, apa aja istilahnya, jadi keras, perasaannya itu agak gatal kayak mau tumbuh. Nah, sehingga apapun dimakannya, digigitnya apa segala macam waktu mau tumbuh gigi. Mungkin kalau sekitar bayi itu sekitar umur 2 tahunan ya, mungkin mau tumbuh giginya itu seperti itulah. Itu udah tidak bisa dicegah, siapapun tidak bisa menghalanginya ya kalau waktu mau tumbuh gigi. Makanya di lakon Wahyu Topeng Wajah itu nggak bisa wahyu itu direbut oleh yang lain-lain, dan itu saingannya hanya eh, Suteja, hanya pikiran. Nah, karena memang itu sudah dikodratkan, memang Gatot Kaca yang memiliki. Nah, terus dari berapa lamakah misalkan si Gatot Kaca ini berjaya atau mulut ini berjaya ya?
mungkin dari kalau waktu masih bayi masih lurus ya omongannya, nggak tahu sedih, nggak tahu senang. Mulut ini hanya bergerak atau beraksi ya. Misalkan kayak makan dan minum, itu pun masuk aja gitu ya. Karena itu waktu masih muda belia, belum bisa diatur. Nah, setelah mencapai umur 40, hanya untuk makan, istilahnya sudah bisa memilih mana makanan yang cocok buat mulut tadi, sehingga dia Gatot Kaca itu milih-milih gitu. Artinya Gatot Kaca sudah mulai lemah ya. Sudah mulai lemah. Artinya manusia ini kalau sudah mulai umur 40 sudah melemah. Bahkan omongannya sudah mulai eh, kacau. Artinya kacau gini. Sudah mulai ada ketidakjujuran, sudah mulai bisa menutupi kebohongan segala macam. Karena sudah dipengaruhi oleh hawa nafsu. Nah, sehingga di situ Gatot Kaca ini makanya waktu mau mati ya, itu sangat sulit. Artinya sangat sulitnya karena apa, di semasa hidupnya, di menjelang tua itu sudah mulai ada dusta, sudah mulai ada berdustanya. Mulut itu sudah mulai tidak jujur gitu. Sudah mulai banyak banyak hal-hal yang ditutupi. Tetapi di menjelang kematian, si mulut itu tahu, ingat ya, pernah berkata sesuatu yang tidak sesuai, tidak jujur atau dusta, ya, bohong, segala macam. Menjelang kematian itu ingat. Sehingga dia itu mati sama karena akhirnya baru ingat-ingat itu, tapi ya, mau matinya itu juga susah. Akhirnya ya disempurnakan oleh waknya ya, pamannya, yaitu adalah kalau Kalabendana ya. Artinya seseorang yang sudah mau meninggalkan dunia ini itu akan teringat ucapan-ucapan yang dulu pernah diucapkan yang memang tidak sesuai gitu, yang banyak dusta atau banyak bohong. Nah, sehingga itu akan menghalangi dia untuk berakhirnya hidup itu akan menghalangi. Seharusnya dia sempurna. Nah, makanya di situ dia dijemput oleh Kalabendana, oleh pamannya, artinya disempurnakan. Penjarahan itu akhirnya yang tadinya suka bicara, suka dusta segala macam ini, itu menghalangi kematian dia, sehingga dijemput oleh Kalabendana supaya tidak nyasar, istilahnya begitu. Diajaklah si Gatot Kaca ini oleh Kalabendana. Padahal Kalabendana sendiri pun sebenarnya pernah pernah disakiti oleh Gatot Kaca. Tetapi ya karena dia ponakan yang disayang, walaupun Kalabendana disakiti, ya tetap Kalabendana masih mau angkat dia, masih mau bantu. Bagaimana Gatot Kaca kesulitan di saat menjelang kematian itu tadi. Nah, akhirnya setelah dapat bantuan dari pamannya, disitulah baru Gatot Kaca menemukan memang kodratnya, memang takdirnya. Menemukan takdirnya, dia harus bisa menebus segala kesalahannya. Akhirnya dia bisa mati ya dengan tenang. Itulah perjalanan sebuah mulut yang memang sakti, gagah. Kalau bahasa wayangnya bisa terbang, otot kawat balung besi, itu bahasa ceritanya. Memang ya mulut ya sesakti itu memang. Memang tidak ada yang bisa mengalahkan mulut kecuali kuping, ya kan. Nah, itu saja cerita bagaimana Gatot Kaca Banjaran. Semoga bermanfaat buat Andum Gawruh, terutama buat rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.